Halo teman-teman semua, selamat datang di vlog akademik saya. Yang terhormat, Ibu Novidian selaku dosen pengampu. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu topik yang sangat menarik pada perkuliahan Bisnis Big Data, yaitu sesi 3 tentang tantangan dan peluang Big Data. Kalau mendengar Big Data, tentu kita akan langsung teringat pada sistem coding yang rumit. Tapi mari kita sederhanakan. Mengutip dari literatur populer oleh analis Doug Lady yang kemudian dikembangkan oleh IBM, karakteristik Big Data itu dikenal dengan konsep 5V. Yang pertama ada volume atau kapasitas data yang masif. Yang kedua ada velocity atau kecepatan data masuk. Yang ketiga ada variety atau keberagaman format data. Yang keempat ada veracity atau keakuratan, dan yang terakhir ada value atau nilai guna data tersebut. Agar teori ini tidak hanya menjadi hafalan kaku, mari kita proyeksikan ke dalam dunia nyata yang sehari-hari dapat ditemukan di tempat saya bekerja, yaitu pada sistem manajemen sumber daya manusia di salah satu instansi pemerintah. Baik, kita masuk ke bagian pertama, yaitu tantangan. Dalam literatur analitik data, tantangan komputasi Big Data meliputi arsitektur penyimpanan dan pengolahan data yang tidak terstruktur. Logikanya begini, di tempat saya bekerja, yaitu Kementerian Keuangan, adalah sebuah instansi pemerintah berskala nasional. Kami mengurus puluhan hingga ratusan ribu data pegawai. Setiap tahun, data ini berlipat ganda secara eksponensial. Ini adalah tantangan volume. Data yang disimpan bukan sekedar nama dan NIP, melainkan ada riwayat jabatan, riwayat kenaikan gaji berkala, hingga sertifikat diklat. Tantangan kedua yang tidak kalah pelik adalah variety atau keberagaman format data. Data pegawai ini mayoritas adalah data tidak terstruktur atau unstructured data. Bentuknya ada yang berupa PDF, surat keputusan, hasil scan yang buram, hingga nota dinas atau surat manual. Secara sistem, komputer tradisional akan kesulitan mengolah data-data tersebut. Mengacu pada jurnal-jurnal data science, untuk mengatasi tantangan variety ini, institusi harus mulai mengadopsi teknologi seperti optical character recognition atau OCR dan natural language processing atau NLP agar teks di dalam dokumen tersebut bisa dibaca, diekstrak, dan diubah menjadi database yang rapi. Selain itu, ada tantangan velocity dan veracity. Setiap hari ada pegawai yang mutasi, pensiun, atau mengubah data keluarga. Arus pembaruan ini sangat cepat. Jika sistem database tidak terintegrasi secara real time, akan muncul anomali atau duplikasi data. Kalau kualitas data atau veracity-nya buruk, misalnya pangkat terakhir tidak sinkron antar server, maka perhitungan tunjangan atau hak pensiun seseorang bisa salah fatal. Selain masalah teknik komputasi, ada satu tantangan yang paling krusial mengintai setiap organisasi, yaitu privasi dan keamanan atau security. Data kepegawaian itu adalah ladang informasi yang sangat sensitif. Di dalamnya terdapat nomor induk kepegawaian, alamat, rekam medis kesehatan, profil keluarga, hingga rekam jejak finansial pegawai. Dalam literatur etika manajemen data, informasi ini adalah sasaran empuk serangan cyber seperti ransomware atau bahkan pencurian identitas. Di Indonesia, kita sudah memiliki payung hukum yang ketat, yaitu Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP. Organisasi memiliki beban hukum untuk memastikan keamanan data ini. Solusi logis dan akademis untuk menjawab tantangan keamanan ini adalah dengan penerapan enkripsi data end-to-end dan sistem Role-Based Access Control atau RBAC. Artinya, pembatasan akses berlapis yang hanya bisa diakses oleh seseorang yang berwenang. Staf di bagian teknis tidak dapat memiliki akses untuk membuka data riwayat medis atau nominal gaji seluruh pegawai.
pengelolaan password, penggunaan two-factor authentication, serta mitigasi human error menjadi tantangan operasional sehari-hari yang harus diawasi dengan sangat ketat. Setelah kita melewati berbagai tantangan teknis dan keamanan tadi, sampailah kita pada sisi yang paling dicari oleh setiap organisasi bisnis maupun publik, yaitu peluang atau value. Di sini, kita akan mengubah gunung data tadi menjadi insight yang sangat berharga. Peluang pertama di bidang SDM adalah predictive analytics atau analisis prediktif. Dengan big data, instansi tidak lagi mengandalkan insting dalam merencanakan formasi. Melalui machine learning sederhana, kita bisa memprediksi berapa banyak pejabat eselon 4 yang akan pensiun secara bersamaan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Dari insight tersebut, pimpinan bisa mengambil keputusan strategis berbasis data untuk segera melaksanakan proses manajemen talenta untuk mengisi jabatan yang akan kosong tadi dari jauh-jauh hari. Tidak ada lagi cerita pelayanan publik yang mandek akibat pegawai pensiun yang belum ada gantinya. Peluang kedua adalah optimasi proses kerja atau bisnis proses discovery. Melalui rekam jejak digital aplikasi kepegawaian, big data bisa memetakan letak bottleneck atau kemacetan birokrasi. Misalnya, sistem mendeteksi bahwa proses kenaikan pangkat selalu melambat di meja verifikasi dokumen manual. Berbekal data ini, instansi bisa memangkas birokrasi, melakukan digitalisasi layanan secara spesifik di tempat tersebut yang pada akhirnya menghemat anggaran operasional dan meningkatkan kepuasan layanan pegawai. Sebagai kesimpulan, Big Data menguji ketangguhan infrastruktur dan etika privasi sebuah organisasi. Namun, jika kita berhasil membangun kerangka kerja atau framework dan tata kelola data atau data governance yang baik, tantangan itu akan bertransformasi menjadi peluang emas untuk menciptakan layanan yang efisien, inovatif, dan tepat sasaran. Demikian vlog akademik saya mengenai tantangan dan peluang Big Data pada sesi 3. Semoga analisis konseptual dan contoh praktis ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Ibu Novi dan teman-teman semua yang sudah meluangkan waktu untuk menonton. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Salam data, bye!